Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah semata, pencipta, pemilik, pemelihara, penguasa alam semesta. Sholawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta seluruh keluarga dan sahabatnya. Lakukan 7 hal ini untuk menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1443 Hijriah merupakan momen yang paling ditunggu oleh seluruh umat muslim. Jadwal puasa pun sudah diumumkan dan jatuh pada tanggal 1 April tahun 2022. Tentu, puasa menjadi hal yang penting, karena segala amal ibadah yang diperbuat akan dilipat gandakan. Jadinya, kita dapat mengumpulkan banyak pahala untuk bekal di akhirat nanti. Melalui bulan penuh kedermawanan ini, kita juga akan melatih kesabaran dan menahan berbagai godaan. Hal tersebut semata-mata agar kita dapat menjadi seorang yang takwa di hadapan Tuhan. Tidak heran bila banyak persiapan yang perlu kita lakukan untuk menyambut bulan puasa ini, agar semuanya berjalan dengan baik, mulai dari melatih iman hingga memelihara kondisi fisik. Apa saja yang harus dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Situasi pandemi COVID-19 yang belum benar-benar akhir, tentu kita perlu melakukan persiapan untuk menjalankan ibadah puasa. Selain kesehatan tubuh, mental kita pun harus diperhatikan agar bisa menunaikan ibadah dengan baik. Lalu, apa saja persiapan menyambut bulan Ramadan yang harus kita lakukan? Simak berikut ini. 1. Mendekatkan diri pada Allah yang kuasa. Hal paling utama yang perlu dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan adalah menguatkan iman dan semakin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu, kamu perlu rajin membaca Al-Quran dan beribadah tepat waktu agar dapat tetap teguh dalam menjalankan ibadah puasa. 2. Memperdalam ilmu agama. Agar puasa berjalan dengan lancar, kamu bisa mendalami ilmu agama untuk memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berpuasa. Jadinya, amal ibadah yang telah kamu perbuat di bulan Ramadan tidak akan sia-sia. 2. Memperdalam ilmu agama. Agar puasa berjalan dengan lancar, kamu bisa mendalami ilmu agama untuk memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berpuasa. Jadinya, amal ibadah yang telah kamu perbuat di bulan Ramadan tidak akan sia-sia. Yang ketiga, melunasi hutang puasa tahun lalu. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan umat muslim untuk tidak menjalankan puasa, seperti sakit, hamil, dan datang bulan. 4. Melakukan doa ziarah. Menjelang bulan Ramadan, umat muslim memiliki kebiasaan untuk melakukan ziarah ke makam keluarga dan kerabat. Dalam melakukan hal ini pun ada tata cara yang harus kamu ikuti, seperti berikut ini. Berwudu sebelum ziarah. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Membacakan doa untuk almarhum. Membaca surat-surat pendek Al-Quran. Jaga sopan santun dengan tidak menginjak bagian atas makam. 5. Berlatih menahan diri. Bulan puasa bertujuan melatih diri dalam menahan rasa lapar, haus, dan emosi. Agar lebih terbiasa dalam menjalaninya, kamu boleh belajar untuk menahan diri dari sekarang. Nah, cobalah untuk menjauhi hal-hal negatif dan secara perlahan mulai melakukan hal yang baik, seperti bersedekah dan beribadah. Cara ini tentunya bisa menjadi kebiasaan kamu sampai seterusnya. 6. Menjaga kesehatan tubuh. Meski sedang berpuasa, kesehatan tubuh tetap perlu dijaga dengan baik. Kamu tetap perlu rajin berolahraga dan menyantap makanan bergizi. Pastikan juga memperbaiki pola tidur agar mendapatkan yang istirahat cukup dan tidak telat bangun untuk sahur ya, Rupers. 7. Membersihkan rumah. Rumah yang bersih akan mendatangkan kenyamanan dan kedamaian dalam beribadah. Makanya, kamu perlu mulai merapikan dan membereskan barang-barang di rumah sebelum memasuki bulan puasa. Persiapan saat menyambut bulan Ramadan. Nabi, alaihi wassalatu wassalam bersabda, Men soma Ramadona, imano wahtisaban gufiro lagu matakot dama mingdambihi.
Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 2014 dan Muslim nomor 760. Dalam hal menyambut bulan Ramadan, apakah memang ada amalannya? Dalam hal menyambut bulan Ramadan, amalan yang dilakukan seperti bergembira, senang dan penuh sukacita serta rasa bersyukur kepada Allah karena sudah berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Dan juga keutamaan-keutamaan bulan Ramadan berupa janji-janji indah seperti pahala yang melimpah bagi orang yang berpuasa dan menghidupkannya. Dan untuk umat muslim disyariatkan untuk menyambut bulan Ramadan yang mulia dengan melakukan taubat nasuhah, taubat yang sesungguhnya, mempersiapkan diri dalam puasa dan menghidupkan bulan tersebut dengan niat yang tulus dan tekad yang murni. Majmu, Fatwa Ibnu Baz, tanggal 15 September tahun 10. Dengan beberapa hari lagi menuju Ramadan, banyak yang menyambut bulan Ramadan ini, dengan berziarah ke kuburan orang tua atau, yang dikenal dengan, nyadran, dengan tujuan agar hati kita semakin lembut karena mengingat kematian. Namun masalahnya adalah, jika seseorang menghususkan ziarah kubur pada waktu tertentu dan meyakini bahwa menjelang Ramadan adalah waktu utama untuk nyadran atau nyekar. Ini sungguh suatu kekeliruan karena tidak ada dasar dari ajaran Islam yang menuntunkan hal ini. Dan juga tidaklah tepat, jika amalan dalam menyambut bulan Ramadan dengan mandi besar terlebih dahulu. Amalan seperti ini juga tidak ada tuntunannya sama sekali dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih parahnya lagi mandi semacam ini, yang dikenal dengan padusan, ada juga yang melakukannya campur baur laki-laki dan perempuan dalam satu tempat pemandian. Ini sungguh merupakan kesalahan yang besar, karena tidak mengindahkan aturan Islam. Bagaimana mungkin Ramadan disambut dengan perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah? Begitu pula dengan maaf-memaafkan menjelang Ramadan, ini pun suatu amalan yang tidak tepat. Karena maaf-memaafkan boleh kapan saja tidak dikhususkan saat bulan Ramadan saja. Semoga dengan ini bisa membuat kita dalam menyambut bulan Ramadan dengan lebih semangat lagi dalam berlomba-lomba mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillahirobbil alamin. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita semua bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.